Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok sosiologi dari komunitas PYI. Saya Noval Taufikul Hakim. Saya Muhammad Irfan Rosadi. Saya Ali Jalan. Saya Rana Febria dan saya Mutia juga, tapi ini orangnya di sini. Oh iya, ntar kita edit ya. Nah, di sini kita akan mewawancara dari Yayasan PYI, Panti Yatim Indonesia. Nah, di sini kita bakal wawancara oleh pengurusnya. Kita tunggu saja wawancaranya. Oke, dadah. Perkenalkan, nama saya Noval Taufikul Hakim dan di sini rekan saya Irfan. Di sini saya ingin mewawancara tentang kelompok sosial. Yang pertama akan ditanya dulu oleh Irfan. Kalau di sini nama lembaganya Yayasan Panti Yatim Indonesia Al-Fajar. Untuk identitasnya sekali pertama kali berdiri di Bandung 18 April 1998. Untuk kepengurusan di sini ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris, dan ke bawahnya itu kayak pemimpinnya ada direktur, ada manajer, kemudian ke bawahnya lagi ada staf SPP-nya lagi, kemudian ada kepala cabang, ada kepala asrama. Di divisi manajer itu membawahi kepala asrama, kemudian manajer lain membawahi bagian penggalangan online ataupun offline, kemudian ke bawahnya lagi ada staff front office. Kalau misalkan kakak sekarang lagi wawancara sama staff front office-nya kayak gitu. Untuk ketua sendiri di PYI ini, Panti Yatim Indonesia, Bapak Muhammad Alwi Permana. Kemudian untuk sekretarisnya Bapak Rusmawan, kemudian untuk bendaharanya Bapak Arif Rusman. Kalau untuk kepala asrama, untuk direkturnya sendiri Bapak Tommy Irawan. Untuk ketua, sekretaris, sama bendahara serta direktur dan para manajer itu tinggalnya di Bandung, di kantor pusat di Bandung. Nah, kemudian kepala cabang, dari manajer itu turun ke kepala cabang Jakarta di sini. Kemudian setelah kepala cabang, kepala asrama. Jadi di Jakarta kan ada beberapa beberapa cabang ya, kayak Tebet, Rawamangun gitu, banyak. Itu di bawah, di atasnya kepala cabang. Untuk kepala asrama untuk kepala cabang Jakarta itu Bapak Beben Subana. Kemudian untuk kepala asrama di sini Bapak Nana Mulyana. Kayak gitu. Pada di Bandung pada tahun 1998 itu ada beberapa pedagang, kayak pedagang sandal, baju, kemudian pengrajin kayu itu melihat anak-anak terlantar di sekitar Sauyunan. Akhirnya para pedagang tersebut berinisiatif mengontrak satu rumah itu untuk tempat tinggal mereka. Yang awalnya juga bukan nama ini gitu ya. Kita udah beberapa kali perubahan nama sebelum Yayasan Panti Yatim Indonesia Al-Fajar. Itu nama yayasannya Nurul Ummah, pertama kali berdiri gitu 1998 itu. Lihat anak-anak terlantar, kemudian disewalah rumah itu gitu, yang sekarang jadi kantor pusat dan sudah kebeli juga sama PI, alhamdulillah gitu ya. Kemudian ditampunglah anak-anak di sana. Kalau dulu itu masih campur laki-laki perempuan, karena kan masih sedikit gitu ya Kak, masih awal gitu ya, masih dicampur laki-laki perempuan, masuk aja gitu. Nah, setelah berkembangnya donatur, kepercayaan donatur, banyaknya juga cabang-cabang lain yang mulai kita bisa mengontrak. Untuk kayak di cabang Bandung ada beberapa titik gitu kan. Kemudian setelah di cabang Bandung beralih ke kota lain gitu ya, dari kepercayaan para donatur akhirnya bisa terbentuk beberapa wilayah gitu, kayak di wilayah Jakarta, Bandung, Depok, Bekasi, Surabaya gitu ya. Insya Allah seluruh Indonesia sih kita lagi usahakan gitu. Kemudian nah untuk sekarang pengaturannya laki-laki dan perempuan itu bisa dipisahkan gitu. Jadi dikhususkan, kalau khusus di sini khusus asrama laki-laki kayak gitu awal sejarah berdirinya kayak gitu.
Jadi beberapa kali perubahan nama dari Yayasan Nurul Ummah Panti Yatim Indonesia. Sekarang ada tambahan lagi depannya karena kita tidak hanya mengelola dana anak-anak gitu. Jadi kayak kita terima zakat mal, zakat perusahaan ataupun zakat perorangan. Akhirnya kita 2019 ada tambahan lembaga amil zakat nasional gitu. Lembaga amil zakat nasional Panti Yatim Indonesia gitu. Kalau itu masuknya ke program ya. Kalau kita kan ada beberapa program ya. Salah satunya kayak program ekonomi, program pendidikan, dan program pemberdayaan. Program sosial kemanusiaan juga ada gitu ya di PHI. Kalau untuk program pendidikan itu khususnya di sini ya anak-anak itu wajib sekolah. Kalau di PI gitu ya, mau itu anak yang emang misalkan diterima di sini dalam keadaan umur 10 tahun belum pernah sekolah, itu tetap harus wajib sekolah formal gitu ya. Jadi kita tetap harus masukkan dari awal kelas 1 kayak gitu. Kalau misalkan untuk program pendidikan lainnya, kita juga ada program sekolah di Al Ihsan Boarding School. Jadi kita penggalangan wakaf dulu, kemudian kita buat sekolah di Bandung tempatnya. Jadi ada sekolah khusus yatim dan duafa, kemudian ada juga terbuka juga untuk umum sih Kak. Cuma nanti kalau misalkan anak-anak kan dari kecil misalkan dari sampai SD di sini ya untuk pendidikannya. Nanti kalau misalkan sudah mau masuk SMP, kemudian anak-anak di sini itu di asrama itu diajarkan kayak murojaah, hafalan. Nanti kalau misalkan sudah mau SMP, kita tes ke sana ke Bandung, misalkan lulus di Al Ihsannya untuk hafalannya itu balik sekolah di sana SMP SMA-nya. Kalaupun misalkan enggak lulus, kembali lagi ke sini sekolah formal lagi di luar. Kalau untuk pendidikan kita maksimal sampai SMA atau SMK itu bisa di sini, bisa di asrama atau bisa juga di Bandung yang itu ya, yang sekolah kita yang punya itu. Kemudian kalau misalkan ada juga mau lanjut ke pendidikan itu bisa, cuman kita fokus sampai SMK aja karena SMA belum sih kita karena biayanya terlalu besar juga gitu. Kecuali kalau misalkan dari anak asuh atau anak-anak itu kayak berprestasi, jadi misalnya lewat jalur prestasi, jadi tidak terlalu berat untuk masuknya, untuk biaya setiap semesternya gitu. Jadi paling kita bisa bantu berupa untuk kegiatan untuk pengeluaran sehari-hari kayak gitu. Pasti Kak itu ya, mulai dari perekrutan atau ya namanya kalau mulai dari anak-anak diantar sama walinya ke sini sampai tinggal di sini tuh pasti kita melewati beberapa tahap ya. Dari mulai mereka nangis diterima ke sini gitu, kayak nangis gak mau di sini gitu, gak mau tinggal gitu. Tapi mungkin dari wali atau misalkan yang menitipkannya emang tidak bisa gitu ya, tidak bisa menghidupi lagi, ya dipaksa buat tetap stay gitu ya di panti. Pasti gitu ya mereka mungkin bertanya-tanya ya, bukan kalau misalkan yang kecil gitu ya, apalagi yang diantarin dalam keadaan ke 3 tahun 4 tahun ya itu masih belum ngerti gitu. Kalau misalkan udah kelas 1 SD mereka udah ngerti sih. Kalau misalkan sebenarnya di sini kita itu bisa sih Kak untuk ditengok anak-anak gitu, cuma ya namanya gimana ya, rata-rata jarang sih Kak gitu yang ditengok gitu, gak ada datang lagi. Kalau awal sih ya misalnya waktu penitipan sama kita cek registrasi dulu ya. Kalau untuk pertama kali kesini itu kayak kakak wali, KTP wali, kemudian akta kelahiran anak gitu ya, kemudian surat kematian orang tua. Kalau misalkan sudah meninggal itu baru dibuktikan sama surat kematian orang tuanya gitu. Berarti anak itu emang benar-benar yatim atau piatu. Kalau misalkan emang tidak mampu atau duafa kita juga terima, asalkan kalau yang duafa itu ada ini dulu namanya tuh survei ke tempat dulu gitu ya, supaya apa benar gitu ya anaknya ini ke dalam keadaan banyak gitu ya anaknya, jadi tidak bisa dibantu secara ekonomi, gak cukup, gak bisa sekolah gitu, baru itu boleh diterima. Kalau misalkan yang yatim atau duafa itu hanya surat kematian aja itu udah bisa masuk sini gitu. Cuman kayak misalkan itu selalu kita tekankan gitu ya Ibu, apalagi kalau misalnya anaknya masih kecil. Kalau misalkan mau ditengok boleh gitu, silakan 3 bulan atau 2 bulan sekali boleh, silakan datang ke panti aja, atau misalkan via telepon gitu Bang. Itu rata-rata jarang sih Kak. Jadi mereka kayak udah kecil tapi udah ngobatin sendiri aja gitu. Temen-temennya kayak
Iya sih, kalau misalkan ada temennya misalnya yang di telepon gitu ya sama wali atau misal sama saudara gitu ya ke pengurus misalkan ada telepon, iya sih yang lain kayak kok saya enggak gitu. Kalau kita open ya, open mau itu siapapun keluarga boleh silahkan kontak gitu. Cuman kan kita nggak bisa maksa juga ya dari sana. Kalau ada telepon dari sana ya kita angkat, kalau nggak ada nggak bisa gitu ya. Tapi ya anak suka kadang kok saya nggak ditelepon gitu, kok saya nggak ditengok gitu. Ya kita tetap harus netral sih, nggak boleh ngejelasin kalau emang mereka dititip di sini alasannya kenapa gitu. Tapi mereka sih kadang udah ngerti juga sih, mungkin ya kalau yang emang udah besar gitu kayak emang mereka udah ngerasain tinggal sama wali seperti apa, mungkin nggak cukup gitu kan. Jadi anak-anak ya sih mending di sini gitu. Kadang ya udahlah nggak apa-apa nggak ditengok juga gitu, kadang ada yang kayak gitu. Cuma untuk setiap 1 tahun sekali wajib itu ya anak-anak emang harus pulang ke wali yang pertama ke sini. Jadi karena kayak bulan Ramadan gitu Pak, karena kita open program kayak untuk mudik yatim, lebaran yatim, mudik gratis, lebaran yatim, terus apa ya, pokoknya semua kebutuhan beli anak-anak gitu ya, kayak buat THR itu mereka dapetin dulu gitu dari program yang kita buka. Terus mudik gratis baru kita anterin. Jadi si wali kan nggak ada alasan ya buat nggak ada dana itu, atau misalnya nggak bisa, cuman kita anterin ke awal gitu ya. Kita waktu dianterin kemana itu, misalnya walinya tinggal di mana, kita anterin ke sana. Jadi mau nggak mau ya anak-anak harus ketemu gitu ya, meskipun karena harus ada gitu ya, harus ada. Apalagi momen lebaran gitu, momen lebaran bisa buat mereka buat ziarah kan ya ke makam orang tuanya gitu, daripada di setiap bulannya atau setiap minggunya ya nggak ada gitu ya. Anak-anak tuh jarang komunikasi sama wali gitu. Anak-anak sebenarnya mau, cuman karena gak ada dari sana. Kalau kita kan nggak bisa ya, dan kita nggak bisa teleponin langsung dari ke sana, kadang nggak diangkat atau gimana kalau dari sana gitu. Kalau misalkan ini, tapi anak-anak jarang sih Kak, karena emang udah biasa mungkin ya, ya mungkin udah kayak punya keluarga aja gitu di sini. Jadi ya kalau kita ya bangun komunikasi yang baik tetap harus gitu ya sama wali-wali. Cuman timbal balik dari merekanya seperti apa ya, keadaannya emang kenyataannya seperti itu gitu ya Kak. Kita nggak bisa, kadang anak-anak juga tanya kok nggak ada, ini saya yakin ini teteh misalkan selalu aktif HP-nya gitu ya, apalagi HP asrama, telepon asrama itu selalu on gitu, tapi emang nggak ada gitu dari wali, gak ada kontak apapun, gak ada tanya kabar apapun gitu. Tenang aja, tapi yang penting bulan Ramadan, bulan Syawal kita harus pulang. Kita pulang ke sana diantarin satu-satu gitu. Kayak gitu sih Kak. Kalau misalkan ada pertanyaan kayak gitu ke anak-anak, misalkan pengen ketemu atau apa, ya tugas kita sebagai pengurus ya menjelaskan tapi tidak menyudutkan gitu ya. Menjelaskan tapi tidak menyudutkan keluarga mereka gitu. Mungkin lagi sibuk atau misalkan lagi kurang baik gitu ya keadaannya gitu, tapi insya Allah sehat gitu, kayak gitu. Doain aja tiap sholat, tiap 1 jamaah, nanti mudah-mudahan bisa ketemu, bisa ada telepon gitu ya sih. Kalau anak-anak ya, karena kalau misalkan dari hati ke hati ya, kalau anak itu ngerti gitu kalau misalkan lagi sadar. Tapi kalau lagi tantrum ya ada juga sih Kak yang kayak gitunya susah gitu dibilangin, kayak gitu sih Kak. Ada lagi deh. Alhamdulillah sih bahkan sudah banyak yang bergantung gitu, bukan hanya anak-anak yang tinggal di sini aja gitu. Makanya keberhasilan kayak lembaga-lembaga kita yang emang tidak hanya untuk anak-anak yang tinggal di asrama, tapi dirasakan manfaatnya juga untuk oleh masyarakat sekitar gitu ya Kak. Kayak misalkan ada momen Ramadan gitu kan, itu kan banyak banget ya orang-orang yang pengen berbuat baik gitu ya kan. Semuanya tidak mungkin kita langsung kasih ke anak-anak itu ya, saya juga tidak menutup gitu ya, banyak gitu ya. Tapi sasaran kita bukan hanya anak-anak, ada yatim piatu yang di sekitaran asrama gitu, ada mustahik yang sudah terdata di lembaga kita gitu kan ya. Emang sudah kayak pokoknya setiap penggalangan yang lebih gitu, setiap penggalangan lebih itu semuanya dikumpulkan gitu ya. Mau di asrama sini, mau di asrama mana itu dikumpulkan, nanti tetap terpusat di Bandung, di pusat. Nanti pusat ada bagian untuk penyalurannya, kayak penyaluran program gitu ya, penyaluran buat
kemanusiaan kayak bencana sosial itu ada langsung kita tanggap gitu. Misalkan ada gempa kemarin waktu Cianjur gitu kan ya, langsung tanggap gitu. Jadi untuk dana-dana yang sudah terkumpul di yayasan kita itu kita bagi ke dalam beberapa program, kayak tadi program kemanusiaan, program pendidikan, program yatim bahagia. Kalau yatim bahagia itu khusus yang anak-anak yang tinggal di asrama. Tuh anak-anak yang luar di asrama juga sekitar Jakarta, sekitar asrama aja gitu ya Kak, kalau kita cakupannya. Itu alhamdulillah terasa Kak, kayak setiap ada event-event aja sih, kayak untuk Maulid Nabi, dari pusat komunikasi ke sini gitu, kayak teh tolong, atau misalkan Abi Nana kepala asrama sini Pak tolong kondisiin untuk masyarakat sekitar, minta kakak KTP buat misalnya yang duafa atau yang jompo atau yang anak yatim piatu, nanti kita ini ada rezeki lebih yayasan kita, lembaga kita, nanti boleh dikumpulkan, nanti kita santunan, yang penting ada dokumentasi buat pelaporan gitu. Kalau kita soalnya kita tetap sama ada audit gitu ya, ada audit, ada laporan setiap bulannya ke Bajnas untuk pemasukan dan pengeluarannya juga. Jadi alhamdulillah untuk audit sejauh ini masih selalu aman. Ya kayak gitu Kak. Baik, Kak. Terima kasih ya Kak udah nyempetin waktunya buat kami wawancara. Ya, alhamdulillah. Semoga ini bisa jadi pengalaman buat kita Ya, juga, kita tahu betul. ceritanya Amin. Kakak. Ya. Terima Ya, kasih, Kak. sama-sama. Assalamualaikum Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.